saya nggak kedengeran. Oke. Baik, pagi ini, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bertemu untuk eh, program brevet ya, brevet pajak Ukrida. Baik, nah dalam hal brevet pajak Ukrida yang kita bahas di pagi ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Vivi Adiani Tandean. Saya akan berdiskusi ya bersama kalian semua, teman-teman, untuk perpajakan. Ya, nah pagi ini karena yang baru pertama kali, kita itu hari ini masih membahas tentang konsep dasar saja dari perpajakan ya. Konsep dasar perpajakan kita akan bahas tentang apa itu pajak, terus fungsinya, jenisnya, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi selama proses pembelajaran ini kita banyak sharing diskusi saja ya untuk saling melengkapi wawasan kita masing-masing. Dan selain itu kita juga akan ada beberapa sesi untuk mengerjakan tertulis ya, pengerjaan tertulis ya sebagai bahan untuk penilaian juga ya. Tentunya kalau pengerjaannya tertulis nanti saya akan infokan, bisa di-submit di WA chat ini atau di grup gitu ya. Nah, jadi itu untuk melihat partisipasinya ya, untuk melihat kesungguhannya juga ya sebagai tanda. Karena kalau online gini kan saya nggak tahu ya posisinya kalian di mana atau ngapain gitu ya. Tapi apapun itu nggak masalah, yang penting tetap berproses dan fokus ya. Oke, baik. Saya tadi sudah kirimkan tentang perpajakan ya, ada di materinya, ada di grup kalian ya, komnya kalian ya, tentang materi pagi ini. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita diskusi tentang pajak nih. Kalau ditanya pajak ya, maka yang ketika dengar kata pajak, apa yang ada di kepala kalian? Apa yang ada di pikiran kalian ketika bicara tentang pajak? Apa yang ada di pikiran kalian? Pajak itu ngomongin apa sih gitu? Saya share screen dulu ya, sebentar. Pajak itu ngomongin apa? Pajak itu bicara tentang kewajiban, katanya Vanessa. Oke, apalagi? Pajak itu bicara apa lagi? Selain tentang kewajiban. Apalagi? Tadi Vanessa bilang tentang kewajiban, Bu. Betul. Apa lagi? Selain tentang kewajiban. Penerimaan negara, katanya Kevin. Ya. Apalagi? Iuran, Bu. Iuran ya, harus dibayar gitu kan. Gitu ya. Oke, lanjut. Apalagi? Yuk. Pendapatan negara. Ya, nah, saya. Iuran masyarakat pada negara. Oke, saya buka ya jawabannya ya. Kalian bisa lihat Excelnya kan. Pajak itu bicara tentang kewajiban. Ya. Ada yang bilang bicara tentang kewajiban. Bicara tentang penerimaan negara. Bicara tentang iuran. Pungutan katanya. Bersifat memaksa. Excel saya bisa dilihat nggak file Excelnya? Terlihat, Bu. Thank you. Biaya Bu untuk negara. Apalagi? Pajak itu kalau dengar kata pajak gitu di telinga kalian. Ketika dengar kata pajak itu apa yang dari pikir ke apa telinga kalian?
Apa yang di pikiran? Apa yang di pikirannya? Pajak ini apa gitu kan? Apa yang di pikiran kalian? Apalagi ayo? Ngantuk nih kayaknya. Keperluan negara, terus ada tarifnya. Oh iya, benar. Biaya untuk negara, oh iya, iya. Ada tarifnya. Untuk modal negara, negara ini butuh modal dari mana? Dari pajak ya. Oke, sebentar. Biaya untuk negara ada tarifnya. Saya merangkum untuk modal negara dalam menjalankan programnya tentang pribadi. Oke, ya. Jadi beberapa jawaban yang sudah masuk saya rangkum. Ada yang mengatakan bahwa pajak itu adalah kewajiban. Pajak itu adalah penerimaan negara. Pajak itu berupa iuran, ya. Pajak itu berupa iuran. Lalu berupa pendapatan negara. Bisa juga pajak itu sebagai salah satu pendapatan negara dan pungutan yang sifatnya memaksa untuk membiayai keperluan negara. Tentunya ada tarif tertentu yang ditetapkan. Dan untuk modal negara dalam menjalankan programnya. Nah, pungutan wajib negara, lalu tanggung jawab terhadap negara, kontribusi, kontribusi. Sebenarnya kalau kontribusi ini kontribusi dari siapa pajak ini? Pajak ini kontribusi dari siapa? Kalau bicara tentang pajak, pajak ini adalah kontribusi dari warga negara, ya, atau wajib pajak, ya, atau warga negara, ya, dari masyarakat atau dari masyarakat kepada negara. Nah, itu fungsinya dari apa? Pemahaman dari pajak. Jadi, bicara tentang pajak itu bukan serta merta dalam hal ini adalah eh, uang itu sifatnya sukarela, ya, atau sifatnya eh, iuran tapi yang ya iuran yang hanya dikenakan pada orang tertentu gitu ya, sifatnya subjektif itu nggak semata-mata itu. Jadi pajak itu bisa bersifat subjektif, bisa bersifat objektif, gitu kan. Nah, tetapi pada konteksnya adalah bahwa ketika kita memahami tentang mencoba memahami tentang pajak, pajak ini mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita jalankan. Makanya dikatakan pajak ini sifatnya memaksa.
Meskipun pada prakteknya ada juga jenis pajak yang sifatnya dipaksa. Jadi kita dipaksa untuk membayar sekian, gitu ya, membayar nilai sekian. Negara udah ngitung nih, kamu harus bayar sekian seperti itu. Nah, tapi ada juga yang negara memberikan kepercayaan kepada kita untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Jadi seperti itu ya. Jadi di Indonesia itu tidak mutlak, tapi ada juga yang pajak ini adalah dipungut pihak lain untuk dilaporkan. Ada seperti itu juga, ya. Jadi pajak ini memang kita tidak bisa hindarkan ya dimanapun akan ada pajak. Bahkan di negara yang menjadi tax haven sekalipun akan ada pembayaran pajak untuk warganya ya meskipun tidak dalam jumlah yang besar. Jadi selalu akan ada seperti itu pajak karena seperti yang kita tahu buat suatu negara pajak itu merupakan sumber ya atau modal negara dalam menjalankan programnya modal. Nah sebenarnya ketika kita melihat kenapa kok pajak ya apalagi akhir-akhir ini kan kayaknya pajak itu selalu ada aja gitu ya wajib pajak atau masyarakat itu ada aja. Yang terakhir kemarin beritanya kan pajak hiburan ya meskipun pajak hiburan itu masuk ke pajaknya pemerintah daerah kan tapi ada seperti itu. Nah, itu selalu kok pajaknya naik gitu kan. Dari PPN lah contohnya dari 10% jadi 11% gitu ya. Kalau PPh satu sih tarif nggak berubah, hanya saja nanti di perhitungan akhirnya ya. Nah, seperti itu. Kenapa kok ada perubahan? Tapi jangan lupa kenapa kok selalu berubah gitu ya? Kok dinamis banget gitu kan. Nah, tapi jangan lupa ketika kita terjadi pandemi COVID, tarif pajak juga diturunkan oleh pemerintah. Untuk PPh badan itu diturunkan juga. Jadi pemerintah itu dinamis dalam arti mengikuti ya, mengikuti kondisinya. Karena apa? Pembebanan pajak itu tadi dikatakan meskipun sifatnya memaksa, tapi harus ada Pak, harus ada kemampuan. Jadi harus mengukur kemampuan dari subjek pajak untuk melunasi pajaknya. Jangan sampai pajak itu dianggap sebagai beban, karena pajak itu adalah kontribusi. Ya, jadi partisipasi atau dalam bahasa bahasa awamnya itu partisipasi atau namanya kontribusi. Makanya tetap dipungut karena sebagai modal utama negara, tapi jangan sampai membebani orang atau perusahaan atau usaha badan usaha yang dipungut pajak tadi, ya. Nah, itu konsep dari pajak. Intinya seperti itu. Jadi bisa naik, bisa turun tarifnya ya. Kebanyakan seringkali memang naik. Tapi ketika ada kondisi yang memang di luar kendali dan pemerintah membaca situasi, maka dia menurunkan tarif pajaknya ya. Jadi kalau pemerintah itu tidak bilang naik tapi menyesuaikan ya. Makanya itu artinya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi ekonomi terutama yang ada dan kondisi serta situasi kemampuan ya. Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya saya tanya, coba ini ya, coba teman-teman cari deh ya tentang tarif pajak ya. Pajak untuk PPh satu ya. Tarifnya dulu nih. Mulai tahun 2009 deh sampai dengan terakhir nih 2023. Ya, oke. Coba gimana tarif pajak PPh satu mulai tahun 2009 sampai dengan 2023? Silakan. Silakan teman-teman cari di Google silakan. Saya kasih waktu 5 sampai 7 menit boleh deh. Ya. Jadi tahun ini berapa? Tahun ini berapa? Kayak gitu ya. Atau saya panjangin deh. 2009, 2001 deh agak panjang. Biar kita tahu mile notes-nya, roadmap-nya. Coba. 2001 sampai 2023. Tarif pajaknya itu PPh satu ya, berapa aja? Coba. Oh, di sini pesertanya ada berapa ini? Sebentar, saya bagi aja. 47, oke. 47 sama saya ya.
Jadi gini, untuk yang nomornya kayak gini, 4 Anastasia, 25 Kevin, berarti nomor persensi ya, 39 Niko. Nah, berarti kalau untuk yang nomornya ganjil, cari ini, ganjil, ya, yang nomor absen. Ini kan kayaknya nomor absen deh, nomor absen ganjil, ya. Untuk yang nomor absen genap, silakan cari untuk yang ini, PTKP, ya, besarnya PTKP. Nah, nih, ya. Jadi yang nomor absen ganjil, cari yang tarif PPh 21-nya. Nih, yang nomor absen genap, cari yang PTKP. Nih, yuk, kita tunggu, ya. Nanti jawabannya di mana? Jawabannya masukkan di grup WA. Masukkan di grup WA dulu. Ya, masukkan di grup WA di situ. Tulis di situ. Jangan lupa tulis absennya dulu ya. Nomor absennya sama ininya, apa? Namanya baru jawabannya. Silakan di grup WA dulu. Ini yang bantu saya siapa ya di sini presensi ya? Operator ya? Oke. Oke. Silakan. Jadi jawabannya harus anu ya, kayak milestone ya. Kayak 2001 PTKP-nya berapa, ini berapa kayak gitu. Jangan langsung 2016, 2000 ini enggak. Jadi bukan pilihan. Jadi itu kayak riwayat gitu loh. Dari 2001 sampai 2003 PPh 21 tarifnya. Terus yang dapat tarif yang tadi nomor ganjil ya, nomor absen ganjil. Kalau nomor absen genap yang tentang PTKP. Jadi kayak ini, jadi jangan langsung 2016 gitu. Siapa yang jadi ya? Nadia ya. Jangan kayak gitu. Iya Nadia ya. Jangan jangan langsung gini ya. Oke, thank you.
Kevin Kristanto. Halo, ada Kevin Kristanto di sini. Ya, hadir, Bu. Oke, Kevin pakai HP atau pakai laptop? Laptop. Oke, Kevin sebagai co-host ya. Oh, baik, Bu. Ya, oke. Sama satu lagi co-host. Bentar, Kevin Kristanto. Sama Nadia. Nadia Mauludin ada di sini. Nadia. Oh. Felicia. Oh, ada. Oke. Nadia pakai laptop atau pakai HP? Ini ya. Oh, pakai handphone. Oke. Felicia. Felicia Agnios. Ada? Hadir, Bu. Oh ya, Feli pakai apa, Fel? Laptop, Bu. Oh ya, Feli co-host kedua ya. Baik, Bu. Oke, udah. Berarti Felicia. Felicia siapa tadi? Felicia Agnios, Bu. Agnios. Ya, oke. Udah saya laporin Agnios dan Kevin. Kevin Kristanto ya, Vin ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Nah, 2001 sampai 2008. Nggak gini, nggak gini, nggak gini, nggak gini. Oh, si siapa? Steffi ya? Bukan gini. Jadi satu orang itu ngumpulnya Z gitu ya. Bukan gitu, Steph, maksudnya, Steph. Ini 2001 sampai 2008. 2008 sampai selanjutnya. Jadi langsung di dalam itu semua. Ya, oke, thank you, Steph. 2001 sampai 2004. Oke. 2005 sampai, ya, ini setahun doang. Lanjut. Oh, 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 bukan gini, bukan gini. Siapa namanya ini? Anas ya, Anas udah, ya, maksud saya seperti Anas ini, tapi nyambung terus, Nas. 2015. Uh-uh. Oh, oke, ya, 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 oke, Anas, ya. Ya, 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 kayak Anas gini ya, untuk PTKP ya. Tapi semua nggak boleh polanya kayak Anas ya. Jadi maksudnya jangan di copy paste jawaban dia. 2001 sampai 2004, 2005, oke, Nas. 2005, 2006-nya mana, Nas? Langsung ke 2009. Oh, kok aneh? Coba, Nas. 2004 kan PMK 564, berlaku 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005. Terus tiba-tiba ke 2009, 2013 diperbaikin dulu deh, kalau enggak. Coba, Anas. Nah, untuk yang PPH 21 nggak bisa seperti itu. Vin, bukan kayak gini ya, Vin. Bukan kayak gini, bukan. Untuk Dasia PPH 21 jangan kayak gini. Jadi dirinci kayak PTKP. Misalnya ini tuh batasannya sampai berapa. Jadi jangan tentangnya ini sampai ini enggak kayak gitu ya. Jadi 5% tuh mulai sampai berapa, terus 15% kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Ibu tadi yang salah yang mana itu? Yang siapa nih? Anas, Bu. Yang tadi yang mau dibenerin yang mana ya, Bu? Yang 564 kan sampai 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005. Iya. Terus 2006-nya ada. Oh, ada itu, Bu. Oh, keselip di tengah ya. Nah, Iya. 2006 sampai tahun 2006 sampai tahun berapa dispasiin, Nas? Ya Anas ya ini ya, benar-benar. Coba Iya. dispasiin. Dispasiin terus kamu nulisnya mulai 1 Januari 2006 sampainya belum. Ya.
Ya apa-apa, nggak apa-apa. Kita kan saling belajar ya, tapi konsep yang saya mau kayak gini, kayak Anas gini ya. Bukan tentang waktu ya, untuk PPh 21 nggak bisa tentang waktu gini, apa tentang tarif enggak. Jadi 5% itu berapa sampai berapa? Asumsi punya NPWP aja, asumsi punya NPWP aja. Apa-apa. Yuk, silakan. Apa? Nah, nanti yang memantau di grup si siapa tadi ya? Ini ya. Kevin sama Feli ya. Nah, yang itu untuk ini. Felicia sama Kevin ya untuk memantau aktifnya, keaktifan di grup. Ya. Yuk, silakan. Saya stop share sebentar ya. Oke. Iya, di grup ya, sambil dipantau ya. Sambil kita tuh kayak inget lagi gitu. Nah, apa ya pajak itu kenapa gimana dulu. Halo? Halo? Ya, Bu. Suara saya masuk ya, dengar ya? Ya, dengar, Bu. Dengar, Bu. Oh, oke. Dengar ya. Nah, saya ganti device soalnya. Baik, kalau gitu. Baik. Yuk, silakan. Saya pindah lagi ke sini. Nah, saya ganti laptop. Yuk, silakan.
Saya ke toilet sebentar ya. Ya, oke, sudah masuk beberapa chat. Coba saya lihat ya. Saya lihat dulu. Vincent, suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, Bu. Oke. Soalnya saya ganti ini agak, ya pokoknya kalau nggak dengar, oh iya ngomong ya. Oke. Vincent bilangnya 2001 2008.
2009 sampai 2012. Terus 2013 sampai 2014, 2015 itu setahun doang ya. Oke, berarti kita ini sudah nggak naik PTKP itu sejak 2016. Ya, lama ya. 2001 ya, sampai 2008. Hmm? Oh, hmm, hmm. Hmm. Kok ini gimana ya Daniel ya? Daniel kan 9. 9 berarti Daniel nggak usah PTKP. Daniel cuman perlu PPh 21 aja. Saya jadi bacanya bingung. Coba Daniel diperbaiki ya. Kalau Deborah, Deborah genap. Genap berarti Deborah harusnya PTKP saja. Daniel diperbaiki ya. Dan notes. Ganjil berarti nomor absen ganjil hanya untuk tarif PPh 21 saja. Oke, Felis, iya, nah, kan, iya, tadi ada yang agak saya ragu tuh punya siapa tadi ya? Ya, punya Daniel saya agak ragu punya Daniel. Daniel diperbaiki. Ya, oke. Kita masih tunggu milestone-nya sambil kita lihat tentang eh apa? Mari kita lihat tentang ini, pajak versi yang lain. Ya, sebentar, saya bagiin videonya. Nah, oke. Saya share screen. Kevin, Kevin di chat grup ya, Vin, bukan di chat WA, ya. Kirimnya di chat grup. Apakah kelihatan gambarnya? Apakah kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Halo? Ya, Bu, kelihatan, Bu. Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Press unmute. Oh ya, udah. Oke, halo? Bisa kedengaran suara saya sekarang? Terdengar, Bu. Bisa, Bu. Iya. Oke. Di layar tampil ini, tampil gambar videonya, kelihatan? Iya, Bu. Terlihat, Bu. Oke, ya. Sambil dengerin videonya, sambil merespon di grup ya, sambil merespon di grup WA ya. Silakan. Video ini selesai, kita lanjutkan lagi ya. Yang respon itu sebagai bentuk partisipasi nanti akan kita bantu oleh Kevin sama Felicia. Videonya memang tidak ada suara ya, Bu? Nggak dengar suaranya? Dengar suaranya nggak? Untuk
Untuk Iya. Tidak. videonya tidak terdengar, Bu. Oh, Tidak tidak suaranya, Bu. terdengar ya? Sebentar. Tidak. Oh, inilah kalau orang gaptek. Saya nggak klik share sound. Maaf. Dosen akuntansi ya, bukan dosen IT ya. Maaf. Coba tes. Hai semua, ketemu lagi Dengar sama ini. aku Luna. Selamat datang Sudah, di sudah. Orang dosen akuntansi, bukan dosen IT. Maaf. Oke. channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas dikit tentang pajak. Nah, kalau ngomongin tentang pajak ada banyak banget pro kontra. Di satu sisi kita sebagai masyarakat awam, jujur aja gitu, kadang ngerasa terbebani sama potongan pajak dan biaya pajak tambahan. Apalagi kalau kita tuh tinggal di daerah-daerah yang manfaat pajaknya kurang berasa. Tapi di sisi lain, kita juga ngerasa gemes banget. Dan gak adil ya kalau misalkan ada sekelompok orang kaya atau perusahaan besar yang gak mau bayar pajak sesuai aturan. Dan kenyataannya emang ada banyak loh orang-orang kaya di Amerika yang dengan bangganya bilang kalau mereka tuh bisa bayar pajak yang kecil banget. Salah satunya adalah Robert Kiyosaki dan Donald Trump yang pernah bilang kalau mereka tuh nggak mau dan nggak bayar pajak. So let's say I make $1 million. I don't want to pay tax on that. So I take that $1 million, instead of spending it on something stupid, I buy a piece of real estate. Chris, let me just say something, that it was the tax laws. I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws, and that's what it is. Selamat datang di pameran elektronik terbesar 2024. Di mana era baru elektronik terbongkar, membantumu terhubung dengan pemasok global, melihat inovasi terbaru, dan meningkatkan pengalaman search. Loh, kok bisa ya mereka ngomong kayak gitu secara terang-terangan? Kok bisa sih mereka nggak dituntut atau bahkan dipenjara karena nggak bayar pajak? Padahal kan penghasilan mereka pasti gede banget dong. Dengan penghasilan yang gede itu, harusnya kewajiban pajak mereka juga gede banget dan berkontribusi signifikan buat penerimaan pajak negara. Pada kenyataannya, justru kebanyakan orang-orang kaya dan konglomerat itu bisa nggak bayar pajak sama sekali, atau kalaupun bayar nih, jumlah tagihan pajaknya tuh kecil banget, bahkan bisa jadi lebih kecil jumlahnya dari kebanyakan orang yang kerjanya sebagai karyawan. Wah, tapi kok bisa sih orang-orang kayak gini bayar pajaknya malah dikit? Kok pemerintah diem aja ya? Kenapa mereka nggak dipaksa bayar pajak aja dengan nominal yang besar, sesuai sama penghasilan dan kekayaan mereka? Di sisi lain, kita juga sering dengar kan ada perusahaan atau individu kaya yang ditangkap dan juga diadilin karena kasus penggelapan pajak dan juga pengedaran pajak. Terus apa bedanya dong sama mereka yang terang-terangan bilang kalau mereka nggak bayar pajak? Sebagian kok bisa ditindak secara hukum, tapi sebagian lainnya malah bisa dengan bangga bilang kalau mereka nggak bayar pajak padahal kaya raya. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin ke kamu bahwa kebanyakan konglomerat itu punya skema tertentu supaya mereka tuh nggak perlu bayar pajak terlalu besar atau bahkan nggak perlu bayar pajak sama sekali. Tapi sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau jelasin dulu bahwa ada dua istilah penghindaran pajak yang perlu kamu pahamin. Yang pertama itu adalah tax evasion dan yang kedua adalah tax avoidance. Sederhananya, tax evasion itu adalah tindakan penggelapan pajak yang melanggar aturan yang berlaku. Beda nih sama tax avoidance yang merupakan strategi penghematan dan perencanaan kewajiban pajak yang sah, legal, dan tetap ngikutin aturan hukum yang berlaku. Kita bahas dulu yang pertama yaitu tax evasion alias tax fraud, atau sering disebut penggelapan pajak. Tax evasion ini adalah tindakan ilegal atau melanggar hukum buat ngehindarin atau minimalin kewajiban pajak terutang ke negara. Hal ini tuh bisa dilakuin nih dengan manfaatin celah dalam penguasaan pajak. Jadi mereka bisa nyimpan kekayaannya dalam bentuk yang nggak bisa deteksi sama pemerintah dan pajak. Penggelapan pajak atau tax evasion ini bisa dilakuin dengan banyak cara gitu ya. Tapi pada prinsipnya para pelaku tax evasion ini biasanya punya trik supaya mereka tuh bisa nyimpen kekayaannya secara tersembunyi dan ngelaporin pajaknya dengan nominal yang bukan sebenarnya. Jadi beban pajak yang harus dibayar bakal lebih kecil atau bahkan nggak bayar pajak sama sekali. Biar lebih paham, aku coba ceritain deh contoh tax evasion yang paling umum terjadi. Salah satu praktek yang paling sering dilakuin adalah understatement of income, atau nyatet pendapatan yang lebih kecil gitu dari aslinya. Misalnya nih, kamu beli sebuah properti dengan harga 5 miliar rupiah, tapi kamu justru nyatet transaksinya katakanlah cuma 3 miliar aja. Nah, artinya ada selisih yang berusaha buat disembunyiin.
supaya kewajiban pajaknya lebih ringan. Contoh lainnya tuh adalah upaya buat nyamarin kekayaan. Hal ini biasanya dilakuin dengan beberapa teknik gitu yang sebetulnya udah banyak diketahui orang, terutama para petugas pajak dan juga Satgas Anti Pencucian Uang di berbagai lembaga keuangan. Teknik buat nyembunyiin kekayaan ini misalnya tuh dengan cara nyalurin aset ke perusahaan yang ada di luar negeri, dipecah ke banyak rekening perusahaan kecil di dalam negeri, sampai beli logo mulia kayak emas tanpa NPWP, bahkan beli di pasar gelap tanpa sertifikat supaya nggak teridentifikasi sama petugas pajak. Apapun mekanismenya, tax evasion ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang ilegal. Jadi semua tindakan penghindaran pajak secara ilegal ini tentunya bakalan dapetin konsekuensi hukum. Nah, tapi ada nih beberapa tindakan efisiensi pajak yang nggak ngelanggar hukum. Dan itu masuk ke jenis yang kedua yang bakalan aku bahas, yaitu tax avoidance. Tax avoidance ini tuh bagian dari upaya perencanaan pajak atau tax planning, yang tujuannya supaya beban pajak kita bisa lebih ringan dengan cara manfaatin peraturan pajak yang sah dan legal, tanpa ngelanggar aturan apapun. Perencanaan pajak ini biasanya dilakuin dengan bantuan konsultan pajak, yang bisa dengan jeli ngeliat celah dalam aturan pajak. Jadi kliennya bisa bayar pajak yang lebih ringan dan juga efisien. Misalnya minimalisir terjadinya overcompliance, alias kepatuhan pajak yang berlebih karena tagihan pajak berlapis yang harusnya tuh bisa dihindarin. Perencanaan pajak ini tuh biasanya dilakuin dalam beberapa tahap gitu, mulai dari analisis semua sumber pemasukan, evaluasi bentuk pendapatan, bikin beberapa model pembayaran pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, dan yang terakhir adalah nerapin distribusi dana dan laporan keuangan yang sah, supaya beban pajak tuh bisa dibikin lebih ringan dan efisien. Salah satu contoh tax avoidance yang paling umum adalah para pengusaha atau pemegang saham perusahaan yang dengan sengaja nih minimalisir penarikan gaji bulanan mereka supaya mereka bisa ngindarin pajak penghasilan atau PPh yang gede banget. Sebagai gantinya, para pengusaha ini tuh ngambil uang dari perusahaan dalam bentuk pembagian dividen supaya potongan pajaknya bisa lebih kecil. Contoh umum lain adalah pembelian kendaraan atau aset mahal atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi. Karena kalau kamu katakanlah beli mobil atas nama perusahaan sebagai bentuk fasilitas kantor, maka tagihan pajaknya bisa sedikit lebih ringan daripada beli kendaraan atas nama pribadi. Oh iya, perusahaan multinasional biasa tuh lebih gampang lagi ngelakuin praktek tax avoidance dengan cara manfaatin perbedaan aturan pajak yang berlaku di negara tempat terjadinya transaksi buat ngurangin biaya pajak yang harus dibayar. Ada beberapa skema nih yang biasanya tuh dipakai kayak transfer pricing, thin capitalization, dan juga treaty shopping. Aku coba bahas dikit ya. Yang pertama itu ada transfer pricing. Ini adalah kebijakan perusahaan buat tentuin harga transfer barang atau jasa yang dilakuin perusahaan. Biar lebih paham, aku coba kasih contoh kali ya. Misalnya sebuah perusahaan yaitu PTA yang berposisi di Malaysia punya anak perusahaan di Indonesia yaitu PTB buat memproduksi mainan yang dijual di Indonesia. PTB ini ngimpor bahan baku dari PTA. Kalau harga wajar bahan baku mainan tersebut misalnya dijual seharga $10 per buah. Dalam transaksi PTA dan PTB, harga bahan baku yang sama bisa dijual seharga $30 per buah. Loh, kok malah jadi lebih mahal sih? Jadi gini, buat ngeringanin pajak Indonesia dan buat ningkatin keuntungan didapetin PTA, maka harga bahan baku dibikin setinggi-tingginya, supaya revenue atau penghasilan dari PTB tercatat lebih kecil. Uniknya nggak jarang ya, justru PTB ini rela tercatat merugi, supaya bisa mengefisiensiin pengeluaran pajak di perusahaan induknya yaitu PTA. Selanjutnya ada skema thin capitalization, yaitu upaya perusahaan buat ngurangin beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman supaya bisa ngebebanin biaya bunga dan ngecilin laba. Jadi gini, ketika wajib pajak itu nerima pinjaman dengan nominal besar, otomatis bunga yang dikasih juga bakal proporsional dan besar. Wajib pajak bisa nyatet bunga pinjaman tersebut dalam laporan keuangan fiskal, tapi pinjaman tersebut nggak tercatat nambah modal perusahaan. Jadi penjualan nggak berkembang dan keuntungan juga nggak nambah. Dengan keuntungan yang kecil, berarti si wajib pajak ini bisa ngindarin pembebanan pajak yang gede banget. Pinjaman yang aku maksud tadi itu bentuknya bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk uang, modal dari pemegang saham, atau pihak lain. Ada beberapa jenis pinjaman dalam praktik thin capitalization kayak parallel loan, back-to-back loan, dan juga direct loan. Detailnya mungkin kita bahas di lain kesempatan ya, karena skema pinjaman itu bisa dibilang rumit banget. I used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer. I took the courage to switch career.
Terus ada juga nih praktik lainnya dalam ngelakuin tax avoidance, namanya Controlled Foreign Corporation atau CFC. Praktik ini bisa dibilang yang paling sering dilakuin. Dalam praktiknya, wajib pajak itu kayak ngebangun perusahaan cangkang di negara yang punya kewajiban pajak rendah atau bahkan gak ngedain pajak sama sekali alias tax haven country. Tujuannya ia buat nunda pengakuan penghasilan atau bahkan dapetin pungutan pajak rendah sampai dengan nol. Bahkan banyak perusahaan terkemuka kayak Apple yang pakai skema kayak gini dengan cara ngedirin 3 perusahaan cangkang di Irlandia yang terkenal sebagai negara tax haven. Skema kewajiban pajak Apple ini bahkan ada namanya loh, yaitu iTax. Cara Apple ngehindarin pajak dengan ngedirin perusahaan cangkang ini udah menghemat pembayaran pajak dengan jumlah yang gede banget. Sekitar 44 miliar US dollar cuma dalam rentang waktu 3 tahunan, dari tahun 2009 sampai 2012. Salah satu perusahaan cangkang pertama namanya tuh Apple Corporation Europe. Perusahaan ini sama sekali nggak punya pegawai, tapi keberadaannya bisa bawa manfaat yang gede banget buat perusahaan Apple. Tapi gimana sih cara kerja perusahaan cangkang ini? Jadi gini, hukum pajak di Irlandia ngakuin residen pajak berdasarkan tempat manajemen kontrol perusahaan. Sedangkan hukum pajak di Amerika Serikat tuh ngakui residen pajak berdasarkan tempat di mana perusahaan tersebut didiriin. Dari sini kamu pasti udah paham ya kalau Apple bisa lolos dari kewajiban pajak secara sekaligus di 2 negara tersebut. Karena dengan bikin perusahaan di Irlandia, Apple tuh ngindarin pajak dari Amerika. Dan dengan punya manajemen kontrol di Amerika, Apple juga bisa ngindarin pajak di Irlandia. Menarik ya skema tax avoidance yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini. Nah, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan tentang upaya perorangan atau perusahaan buat ngindarin bayar pajak dengan banyak mekanisme. Sebenarnya tuh masih banyak loh mekanisme dan upaya lain yang dilakuin sama sejumlah pihak supaya nggak bayar pajak. Kita lanjut bahas di video lain ya. Semoga video ini bisa nambah wawasan kamu tentang dunia keuangan. Pesan dari aku, apapun usaha kamu. Ya, oke ya. Ternyata kalau kita lihat di sini, ternyata namanya pajak itu bukan cuma di Indonesia yang dihindari. Semua orang itu hampir menghindari pajak dan mencari celahnya. Ya. Jadi gak ada yang suka bayar pajak sebenarnya. Karena menganggapnya sebagai beban ya. Bahkan orang yang sudah kaya raya sekalipun, bahkan di Amerika dimanapun berusaha untuk menghindari ya. Kalau tadi yang kasar itu apa? Evasion ya, evasion itu berarti benar-benar melawan ya, benar-benar nggak mau. Tapi kalau yang halusnya avoidance ya, avoidance. Jadi ya bayar sih, tapi ya jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini kalian ngerasa saya itu ya bayar pajak itu karena yang tadi loh, iuran loh, harus ya kewajiban gitu ya. Kamu nggak sendiri gitu loh. Bahkan orang yang semua orang di dunia itu sama. Bahkan orang yang kaya raya sekalipun kayak tadi ya, yang punya Facebook ya, Robert Kiyosaki juga merasakan hal yang sama ya. Dia juga cari cara untuk celahnya gimana nih supaya pajaknya minim ya. Oke. Baik, saya akan lanjutkan ya. Oke. Saya share screen dulu yang materi kita. Saya stop share dulu sebentar ya. Saya ambil dari, tunggu bentar. Oke, materi yang ini saya terima semua kan ya, materinya. Baik, saya akan mulai ya. Tadi itu baru pemanasan aja tuh tentang pajak ya, pemanasan tentang pajak. Nah, sekarang kita masuk ke konsepnya. Kita udah tahu bahwa pajak itu, kalau bicara pajak itu berdasarkan dengan undang-undang ya. Menurut Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan.
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, ya, untuk digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dari pengertian ini kita bisa pahami bahwa pajak itu adalah peran serta atau kontribusi dari siapa? Dari masyarakat, dari rakyat untuk negara. Nah, tetapi kenapa kok orang itu seringkali merasa berat gitu ya, kayaknya bayar pajak, kayaknya ngerasa beban gitu kan? Karena mereka melihat bahwa tidak mendapatkan apa? Kontra prestasi ya, secara langsung. Tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Sehingga merasa bahwa pajak itu adalah beban. Nah, istilahnya kontra prestasi itu kayak gini. Kalau saya bayar pajaknya lebih besar, atau kalau misalnya Anas bayar pajaknya lebih besar, oh berarti kalau ada fasilitas umum kayak misalnya transportasi nih, jalan tol nih misalnya, oh Anas jalan dulu karena dia bayar pajaknya lebih besar, enggak kayak gitu. Ya, bahkan saya yang nggak bayar pajak karena memang penghasilan saya misalnya di bawah PTKP, Anas yang penghasilannya lebih besar, bayarnya lebih besar, tetap kalau pakai jalan tol fasilitas umum ya tetap boleh bersama-sama mempunyai hak yang sama, gitu ya. Meskipun kewajiban yang kita jalankan dalam bayaran pajak berbeda. Jadi dengan hal itu maka orang itu merasa tidak mendapatkan prestasi secara langsung kan. Beda kalau misalnya gini, oh kalau kamu bayar pajaknya lebih besar ya, nanti kamu boleh nih dapat fasilitas yaitu nggak usah ngurus paspor, jadi langsung langsung dapat paspor gratis gitu ya. Nah itu kan mendapatkan manfaatnya secara langsung. Nah kalau pajak itu nggak seperti itu, sehingga karena hal itulah maka orang itu merasa kayak tadi di video tadi, sebenarnya apa sih saya bayar pajak gitu ya? Ini tuh bayar pajak ini kok besar ya, kok besar ya gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita pakai uang kita sendiri, kita nggak mungkin bisa menikmati fasilitas dari pembangunan itu yang sedemikian komplitnya, apalagi kalau kita di kota besar, karena itu sudah dikatakan ya, kalau di kota besar mungkin nggak tahu berasa karena udah lengkap semua gitu ya. Tapi kalau sendiri, dengan dana sendiri, dengan dana perusahaan sendiri, belum tentu bisa kan apa, tidak mempunyai fasilitas seperti itu gitu loh, fasilitas publik ya, ruang publik ya. Jadi pajak itu sebenarnya yang kuat membantu yang lemah sebenarnya. Kalau konsepnya dengan fasilitas publik itu bisa digunakan bersama-sama, maka yang kuat itu membantu yang lemah, ya kan? Jadi yang kuat itu dalam arti punya kemampuan pajaknya lebih besar, gitu loh. Nah, itu konsepnya. Jadi makanya dikatakan dia sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan keperluan negara. Sedangkan menurut Profesor PJ Andriani, pajak itu adalah iuran masyarakat pada negara yang dipungut melalui undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pembukuan. Lalu ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Pak Sumitro bilang kalau pajak itu iuran pada rakyat melalui kas negara yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontra prestasi yang dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum. Semuanya bilang kalau pajak itu dipungutnya dari masyarakat, diberikan kepada negara. Tapi semuanya juga bilang pungutannya ini berdasarkan undang-undang atau peraturan ya, yang kita kenal dengan undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kok perlu ada undang-undang pajak atau peraturan pajak? Coba, mengapa perlu undang-undang pajak atau peraturan pajak? Yuk, silakan. Nah, kalau yang sekarang, kalau yang tadi jawabannya di WA Group, kalau sekarang jawabannya di chat Zoom ini. Jadi sekarang nilainya di chat Zoom, ya, di chat Zoom. Kalau yang tadi di WA Group. Ayo, silakan. Silakan, saya kasih. Kenapa harus berdasarkan undang-undang? Kalau saya tanya mengapa harus berdasarkan undang-undang, itu melihatnya dari dua sisi ya, dari sisi masyarakatnya, dari sisi pemerintahnya juga, gitu ya. Oke, silakan. Silakan menjawab.
Ya, oke, coba kita pantau kanan. Kita lihat ya. Yuk, semua berpartisipasi ya. Supaya saya bisa tahu ini ya. Terlihat Bu, maaf Bu tidak ada suara. Oke, thank you Kevin. Agar tertib dan nanti pembayaran. Karena bersifat memaksa, jadi ada aturannya biar taat pajak. Iya. Kalau nggak ada aturan apa nggak ada. Sebenarnya kalau buat taat itu karena ada aturan atau karena ada sanksi ya? Kalau buat taat ya. Kalau buat taat ya. Karena kan kalau misalnya nih kayak gampangnya lampu traffic light nih, kalau nggak ada melanggar lalu lintas gitu ya, kena denda gitu. Oh, udah orang sekarang aja lampunya warna kuning udah digas ya kan, lampu hijau gaspol gitu kan. Nah, apalagi kalau nggak ini, kalau nggak apa, eh, nggak ada undang-undangnya. Tapi yang membuat takut itu padahal undang-undangnya ada. Yang membuat takut itu sebenarnya apa? Sanksinya ya kalau menurut saya ya. Takut lebih nggak ikhlas saja bayar gitu kan ya. Agar teratur dan adil bagi semua wajib pajak. Oke, makanya ada undang-undang. Sebagai dasar hukum negara, memungut pajak itu undang-undang agar semua mematuhi. Atau biar ada perlindungan hukumnya. Iya. Bagaimana perlindungan itu bagi pemerintah dan bagi masyarakat untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan. Nah, bagaimana kepastian hukum ini, Matthew? Dari sisi pemerintah dan juga wajib pajak. Agar tertib dalam membayar pajak, agar adil dan tertib, agar ditaati supaya tertib. Oke. Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Atau dan. Ya, coba diperhatikan. Natalia, good. Deborah, karena melalui undang-undang, pemerintah itu dapat memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan. Dan ada aturan yang sah sehingga warga negara mau tidak mau harus mematuhinya sebagai acuan, betul, sebagai acuan. Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum, oke, agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara tertib, agar kejelasan, benar, dalam tarif, oke, mencegah adanya kecurangan. Bersifat adil dapat memberikan perlindungan hukum dengan tidak mengaruhi untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Keadilan pajak melalui undang-undang pajak, pemerintah dapat merencanakan, oke. Transparansi, Angelica. Undang-undang pajak itu transparan, Mbak. Bagus. Membantu menciptakan sistem pemajakan yang terbuka. Iya. Kalau transparansi betul tujuannya. Tapi kalau ini pada prakteknya ya, ini bukan. Jadi gini, jawaban yang kalian berikan itu nggak ada yang salah. Itu memang kenyataan kok, gitu ya. Cuma kita saling melengkapi ya, dan saya juga melengkapi. Jadi kalau terkait transparansi itu betul, makanya ada undang-undang, makanya ada kepastian hukum. Di antara kalian beberapa kalian sudah jawab gitu kan, adanya kepastian hukum bagi siapa? Dua-duanya dong, bagi warga wajib pajak atau masyarakat dan juga bagi negara atau pemerintah. Lalu juga ada ini adanya keadilan ya kan. Jadi mana ya dari undang-undang tadi itu gitu ya. Yang punya kemampuan lebih dia harus bayar pajak lebih besar kayak gitu kan. Nah, transparansi. Nah, kadang-kadang transparan ini memang perlu melalui undang-undang agar mudah dimengerti oleh wajib pajak. Dan ujungnya adalah manfaatnya apa? Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui sistem perpajakan. Meskipun best practice-nya pada kenyataannya pemahaman suatu undang-undang itu menjadi berbeda bukan hanya antara wajib pajak dengan pemerintah, dalam hal ini petugas pajak, tapi bisa juga antar wajib pajak, misalnya saya dengan Kevin, dengan Feli, dengan Anas, dengan Nadia, bisa beda gitu loh memahaminya, ya kan? Nah, terus bisa juga antar petugas pajaknya juga. Ya, jadi memang seperti itu dalam hal pemahaman. Sehingga di Undang-Undang Pajak tuh kalau kamu baca pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu kan, selalu akan ada apa belakangnya setelah pasal-pasal di lampirannya, yaitu apa? Penjelasan. Ya, jadi itu konsepnya. Jadi kalau baca Undang-Undang Pajak jangan cuma baca di undang-undangnya aja depannya. Ya, maksudnya pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 3 misalnya ayat 1, 2, 3 gitu ya. Pasal 4 ayat 1, 2 wajib pajak adalah gitu kan. Yang dimaksud orang pribadi gitu ya. Jangan hanya baca itu, tapi baca juga lampirannya. Karena di lampiran itu sebenarnya berisi penjelasannya. Penjelasan lebih detailnya. Termasuk kalau baca peraturan pajak tuh nggak cuma lihat dari undang-undangnya,
turunannya, peraturan pemerintahnya, peraturan Menteri Keuangannya, karena turunan itu akan mensupport ya, mensupport atau lebih memperjelas, kayak misalnya PPh 21 gitu yang sekarang, ataupun sebelumnya. Dikatakan ini PPh 21 tarif pajak mengalami ini ya peningkatan. Kalau punya NPWP, kalau nggak punya NPWP 120% lebih tinggi gitu kan di pasalnya. Terus tiap penjelasannya cuma bilangnya cukup jelas gitu ya. Biasanya kan Bu kadang-kadang penjelasannya itu di lampiran penjelasan tuh penjelasan pasal 1 cukup jelas, pasal 2 cukup jelas. Kan orang jadi nggak mood gitu ya. Gimana sih gini, hitungannya kayak gimana sih gitu ya. Cari lagi PMK-nya biasanya, peraturan Menteri Keuangannya. Itu adalah petunjuk teknisnya. Jadi terkait dengan perhitungan itu seperti itu biasanya. Ada PMK, jadi undang-undang pajak ada turunannya. Nah, itu dicari di turunannya. Ya, bukan tanjakan ya, turunan ya, bukan tanjakan atau kelokan, bukan. Turunan. Nah, itu PMK-nya. Di PMK itu bisa ada petunjuk teknis, ada contoh soalnya, ada hitung-hitungannya, penyelesaiannya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak bisa untuk memahami itu, memahami terkait pajak ini ya nggak bisa dilihat satu sisi tapi sebagai satu kesatuan integrasi ya. Jadi kayak nggak bisa kita ngelihat oh saya udah tahu isi dalamnya, saya udah buka pintu rumahnya, nggak kayak gitu ya. Habis buka pintu rumahnya, buka apa namanya pintu ruang tamu itu kamu belum tahu dapurnya ya. Dapurnya itu kayak apa nggak tahu. Nah harus ke PMK, aturan lagi ya, mungkin ada surat edaran dan sebagainya ya. Nah jadi mau undang-undang ini kenapa harus dipungut dengan berdasarkan undang-undang memberikan kepastian hukum. Negara nggak bisa semena-mena loh mengenakan pajak ke wajib pajak ke masyarakat. PT Hero misalnya, wajib bayar pajak 50 juta. Dasarnya mana? Hitungannya apa? Nah, PT Hero juga nggak bisa bahasa enaknya. Wah, saya mau bayar pajaknya 25 juta aja. Dasarnya apa? Hitungannya mana? Makanya adanya undang-undang bahwa ketika ngitung untuk penghasilan PPh, pemerintah memberikan kebebasan, yaitu dengan sistem self-assessment. Wajib pajak, ngitung, bayar, lapor sendiri, berapa besarnya pajak terutang. Tapi kalau terkait misalnya pajak kendaraan bermotor, PPBP 2, itu yang menentukan adalah pemerintah. Pemerintah yang ngitung nih, udah kamu bayar pajak sekian. Ya. Tapi kalau misalnya dia bilang gini, wah saya, kamu harus bayar pajak rumah ini 5 juta tahun 2023. Waduh, saya nggak bisa nih bayar segini gitu kan. Nggak bisa, alasannya apa? Kan nggak bisa, saya nggak mampu, nggak ada uang, nggak bisa begitu. Ya kan ada pengurangan pajak ya. Jadi ada pengurangan pajak, ada kriterianya kan. Nah itu yang harus kita tahu gitu ya. Jadi bukan karena saya nggak ada duitnya, kalau nggak ada duitnya semua nanti jadi nggak ada duitnya. Ya negara nanti gimana gitu ya. Oke, thank you buat partisipasinya. Semua jawabannya udah benar kok. Ya, memang perlu ada peraturan ya terkait di pemerintah dapat mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi. Betul, betul. Salah satu pencapaian atau manfaat atau tujuan dari adanya APBN yang dibuat pemerintah setiap tahun itu pasti ada targetnya. Sama seperti kalian, yaitu targetnya. Nanti target lulus, target menjadi apa ya, cita-citanya itu ada targetnya. Nah, pemerintah juga punya. Nah, untuk mencapai target-target pembangunan tadi, maka perlu yang namanya apa? Vitamin D, yaitu duit atau dana. Salah satunya dari pajak. Ya. Dari pajak. Ya. Oke. Baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang ganti saya yang bertanya. Ya. Sekarang saya yang bertanya. Kalau kita bayar pajak, itu kan katanya ke kas negara, katanya gitu kan. Katanya ke kas negara. Nah, gimana kita tahu bahwa uang ini tuh ditujukan ke kas negara? Caranya gimana? Coba ngomong. Kalau sekarang siapa yang mau jawab, jawab aja. Silakan. Gimana kita tahu ini? Kalau misalnya nih, saya kayak kamu mau bayar uang kuliah misalnya, bayarnya kemana? Ke Ukrida kan, Universitas Kristen Krida Wacana gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau bayar pajak katanya ke kas negara.
Gimana cara taunya kita kalau uang itu masuk ke kas negara? Gimana caranya? Ayo, silakan, silakan merespon. Ayo, gimana? No, no, no. Ini, buka. MacBook-nya udah kelar. Gimana caranya kita tahu bahwa uang pajak ini masuk ke kas negara? Ya itu apa? Gimana? Atau analoginya aja menurut kalian? Kok tahu ya yang masuk ke kas negara ini gimana ya? Oh nggak, udah titipin Bu Vivi aja, nanti Bu Vivi yang bayar ke kas negara, gitu kan aman. Masa nggak percaya sama Bu Vivi, gitu kan? Nah, udah titipin aja. Ayo, gimana? Soalnya kita transfernya ke rekening negara, Bu. Iya, jadi kita itu kan kita kalau mau bayar pajak kita kan harus bikin apa? E-billing, ya, e-billing. Jadi bikin e-billing, bayar pajak, di e-billing itu nanti nomor keluar kode billing. Nah, kode billing itulah yang langsung akan mencatat kode billing untuk masuk ke kas negara. Jadi kode billing itu bukan kayak virtual account, bukan nomor rekening, harus e-billing itu tadi. Maka dari situ akan masuk ke kas negara. Dan di situ, nah jadi basisnya bukan ditujukan kepada gitu, nggak kayak gitu, tapi dari kode e-billing tadi. Jadi e-billing itu sudah langsung terkoneksi ke DJP untuk menyusun apa namanya, untuk menginput di kode billing itu nanti sudah terinput nama WP-nya yang dan nilai yang disetor, jenis pajaknya. Nah, itu masuk ke kas negara. Jadi kode billing itu khusus gitu ya. Jadi buat setiap WP, setiap jenis pajak, setiap bulan akan berbeda. Oke. Di sini sudah ada yang kerja di bagian pajak? Apakah sudah ada? Oke. Baik, lanjutkan. Ya. Jadi, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak itu adalah iuran masyarakat kepada negara, sifatnya dipaksakan, dipungutnya berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Ya, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Baik. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke aspek pajak. Ya, aspek pajak. Aspek pajak ditinjau dari berbagai aspek. Ya. Bentar ya, kita lihat dulu ya. Oke. Pajak ditinjau dari berbagai aspek. Saya buka dulu ini saya. Aspek ekonomi bagi pemerintah atau fiskus itu melihat pajaknya dari konsep APBN. Ya, APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di situ pemerintah melihat pajak dari aspek ekonomi. Ya, bentar. Saya buka Word saya dulu ya. Saya
Saya stop dulu. Nah, saya share dulu untuk yang sama-sama. Oke. Kalau gini, kelihatan Excel-nya nggak? File Excel-nya. Kelihatan file Excel-nya di layar Kelihatan, kalian Bu. sama kelihatan PDF-nya juga ya? Iya, Bu. dua-duanya. Ya, oke. Gini aja ya, kita kita main dua layar. Ya. Pajak. Aspek bagi bagi pemerintah. Melihatnya dari APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Jadi di dalam APBN itu pendapatan negara itu yang paling utama dari sektor pajak, ya. Kalau dulu kan biasanya dari ini tambang ya, hasil bumi ya, hasil bumi, pertambangan kan dulu kayak gitu ya, sumber daya alam dah gitu ya, pokoknya SDA lah, sumber daya alam. Lalu dari ekspor dan itu. Terus dari pajak. Nah, komposisi ini sudah tidak bisa lagi diandalkan. Kenapa? Karena sumber daya alam itu sifatnya terbatas, ya. Nah, sumber daya alam itu sifatnya terbatas dan akan habis, ya kan? Sedangkan untuk ekspor ini banyak adanya persaingan usaha. Saingan. Lalu regulasi ya di negara tujuan. Ya, pasti kan? Nah, satu-satunya cara potensi penerimaan negara yang akan selalu ada itu adalah dari sektor pajak ya. Jadi selama negara tersebut masih terdapat populasi jumlah penduduknya, ya, dan masih ada aktivitas ya, aktivitas ekonomi ya, apapun itu bentuknya, barang, jasa, trading atau apapun, online sekalipun ya, serta masih memiliki masyarakat masih memiliki harta kekayaan ya, maka pajak ini artinya pajak masih bisa dipungut dari masyarakat gitu ya. Pajak masih bisa dipungut dari masyarakat itu ya. Jadi pajak ditinjau dari pemerintah, bagi pemerintah seperti itu lihatnya. Oh, jadi sumbernya mana gitu kan? Kalau dalam APBN itu kan ngomongnya anggaran pendapatan dan belanja negara, pasti pendapatan dulu kan. Jadi sumbernya yang mana nih, potensi yang bisa gitu loh. Oh, ternyata pajak ini sekarang bisa jadi primadona untuk penerimaan negara. Nah, sekarang giliran kalian nih. Saya udah nyampaikan dari pemerintah. Aspek ekonomi, pajak
ditinjau aspek ekonomi bagi siapa tadi? Bagi wajib pajak. Oke, bagi wajib pajak. Kalau ada yang mau pertanyaan atau diskusi, langsung aja merespon ya. Apa-apa. Jadi kita nggak satu arah gitu loh. Silakan. Bagi wajib pajak. Ayo silakan. Gimana nih? Ayo ngomong aja. Kalau yang ini ngomong, yang ini ngomong. Yang tadi Felicia sama siapa tadi Kevin ya. Tolong di notes ya. Di itu siapa aja yang ngerespon di grup chat Zoom sama grup WA. Kalau grup WA saya kepantau, grup chat Zoom nanti juga akan saya pantau. Tapi kan takutnya nanti hilang gitu ya. Jadi catat dulu nama-namanya yang sudah merespon di grup chat Zoom sama grup chat WA ya. Felicia dan Kevin bagi tugas saja nggak apa-apa. Dua-duanya nanti kacamatanya kasih ke saya ya. Siapa saja yang respon atau komentar di grup chat Zoom sama grup WA ya. Oke. Yuk. Ya, Bu. Kalau bagi wajib pajak, aspek pajak ditinjau pajak ditinjau dari aspek ekonomi bagi wajib pajak. Ayo silakan. Gimana? Kita kan wajib pajak, saya juga wajib pajak. Kalian juga wajib pajak. Ayo. Pajak ditinjau dari aspek ekonomi bagi wajib pajak. Gimana itu? Silakan komentar. Ngomong aja nggak apa-apa. Mau ngomong aja nggak apa-apa. Silakan, menyampaikan pendapat aja. Ayo. Menyampaikan pendapat nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu. Kalau menyampaikan pendapat ini gratis. Menyampaikan pendapatan ini loh yang nggak ikhlas. Kayak contohnya pajak ini, menyampaikan pendapatan kita ke negara. Nah, itu menyampaikan pendapatan ya. Oke, ayo. Silakan. Pajak ditinjau dari aspek ekonomi bagi wajib pajak. Silakan. Ya, ketemu ke rumah sakit saya ke Devi. Yuk, silakan. Ayo, silakan respon. Pajak ditinjau dari aspek ekonomi. Yuk, bagi wajib pajak. Gimana? Pajak ditinjau dari aspek ekonomi bagi wajib pajak. Gimana? Coba saya cek ya. Coba Adit, gimana Adit? Aditya, ya komentar suaranya. Oke. Hah? Kayak COVID kayak gitu, Bu. Oke. Kan pajaknya kan jadi ditanggung pemerintah tuh, Bu, sebagian. Tapi maksudnya, Bu, aspek ekonominya. Karena kan waktu itu kan lesu juga kan ekonomi kayak dari perhotelan, restoran. Jadi pajaknya diturunkan. Iya, pajaknya diturunkan. Sehingga pajaknya diturunkan atau ditanggung lah sebagian pemerintah. Masuk nggak tuh, Bu? Tuh, nggak apa-apa. Tarif pajak sebenarnya karena tarif pajak yang turun, gitu kan? Iya, atau ditanggung pemerintah. Karena adanya kondisi itu ya. Iya, kondisi COVID, iya. Kebijakan pemerintah gitu aja ya, kita bilang ya. Iya, betul, Bu. Iya. Kebijakan pemerintah, maka akan meningkatkan konsumsi dan saving ya. Oke, benar. Oke, makasih ya, Bu. Iya. Ya, nggak apa-apa kayak gitu. Daripada nanti dimintain pendapatan, ayo sampaikan pendapatan Anda secara terbuka. Oh, pasti ngumpet dah ya. Kalau pendapat, nggak apa-apa. Kalau pendapatan, nanti dulu gitu ya. Oke, Dewi, ayo Wi, gimana Dewi Ernita, gimana? Dewi Ernita.
Belum kepikiran, Ibu. Suaranya jauh ya? Oh ya, belum kepikiran, Bu. Halo? 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 Suaranya kok jauh sekali, Dewi? Kamu lagi di mana? Aku di rumah. Nggak kedengeran ya, Bu? Eh? Sebentar. Lagi di mana? Aku di rumah. Oh iya, ayo pendapatnya apa, Dewi? Pendapatnya apa, Dewi? Belum kepikiran, Ibu. Oh, belum kepikiran. Oke, kita pindah Ya, dulu ya. Andrew, gimana Andrew? Belum kepikiran juga, Bu. Kok bisa sama sih? Kamu kepikiran Dewi, Dewi kepikiran kamu. Gimana ini? Ayo, Hani. Gimana Hani? Hani Citra. Ayo, gimana? Hani Citra. Hani Citra kayaknya sudah ada pikiran nih, sudah ada ilham nih. Hani, gimana Hani? Hani Citra Dewi? belum kepikiran, Bu. Oh, ya belum kepikiran ya? Kenapa ya kalian hari ini ya? Ada masalah apa ya kalian? Kevin Albert coba. Kevin. Iya, Bu. Gimana Vin menurutmu Vin? Pajak ditinjau dari aspek ekonomi bagi wajib pajak. Gimana Vin? Ini kalian ada ide nggak Vin? Ada ide nggak Vin? Apa yang terlintas di pikiran sampaikan aja kayak Adit tadi. Saya ingatnya pas COVID ya udah nggak apa-apa sampaikan aja. Oke aja kok gitu loh. Kan nggak ada benar atau salah. Ayo Vin, Kevin Albert gimana pendapatnya? Kalau ini bisa gak ya, Bu? Kan tarif pajak hiburan mau naik, Bu. Mm. Dari sisi ekonomi, kalau tarif pajaknya naik, otomatis orang jadi lebih enggan buat beli, Bu. Oh, enggak buat ini ya tempat hiburan tuh kan kayak hotel, bukan Ton. Hiburan tuh kayak karaoke gitu ya, musing Iya, ya, Bu. pub gitu ya. Oh, Iya. kalau lebih spesifik buat ekonomi nih, gini deh. Ekonomi bagi wajib pajak kalau lebih spesifiknya buat orang pribadi deh, kayak kita aja yang gampangnya. Yang gampangnya. Buat kita nih, dengan adanya pajak secara aspek ekonomi bagi kita, orang pribadi sebagai wajib pajak, gimana? Dibalik, Vin. Kalau tadi kan pajak hiburan. Kalau sekarang kamu nih bayar kena Mm-mm. pajak, bayar pajak. Aspek ekonomi yang kamu rasakan apa? Dengan Eh, adanya itu, nah. Uang yang didapat jadi berkurang, Bu. Oke, good. Bisa masuk. Berarti pendapatan berkurang. Balikan ini. Kebalikan dengan yang tadi Adit. Kalau tadi Adit itu tarif pajaknya turun, jadi pendapatan kita bertambah, ya kan? Oh iya, ya. Adit tadi kan pendapatan bertambah. Bisa sih. Sisi positif. Meningkatkan, sebentar. Kalau Kevin pendapatan berkurang. Pajak. Pendapatan berkurang berarti menurunkan konsumsi ya. Konsumsi. Oke. Oke, thank you. Satu lagi. Sebentar. Saya coba tanya nih. Natania. Natania yang saya mau Natania Setiawijaya. Ayo. Natania Setiawijaya gimana? Natania Setiawijaya gimana? Kalau menurut saya sama, Bu. Maksudnya Pendapat bagaimana? kurang. Soalnya kencengan Nat. Sebentar, Bu, sebentar.
Iya, ya. Gimana, Nat? Menurut kamu, Nat? Menurut saya Nah, jadinya pendapatan yang kita dapat berkurang juga. dengan pajak, pendapatan yang kita dapat berkurang secara ekonomi ya. Iya. Pendapatan yang kita dapat berkurang secara ekonomi, jadi konsumsi kita juga berkurang. Kurang. Oke, saving juga berkurang. Oke, baik. Baik kalau gitu. Oke. Selain hal itu, ada hal lain nggak? Kalau secara ekonomi ya, kalau secara sosiologi, aspek sosial, misalnya, kan kita ada aspek sosiologi ya. Adanya pajak itu gimana pengaruhnya? Terus, situ apa ya Om ya? Bentar, slide-nya bilangnya apa? Ada. Aspek sosiologi dia bilang. Aspek sosiologi. Ya, pajak aspek sosiologi bagi Nah, wajib pajak apa? Kalau saya tanya, pajak ditinjau dari aspek sosiologi bagi wajib pajak apa? Yuk, silakan. Kalau dari sisi pemerataan sosial bisa masuk nggak ya? Pemerataan sosial bisa. Boleh. Pemerataan sosial maksudnya kayak gimana supaya lebih clear? Sistem perpajakan dirancang Yang dengan ngomong Angelika ya? Iya, Ibu. Oke, gimana? Sistem perpajakan dirancang dengan baik dapat berkontribusi pada pemerataan sosial. Pajak yang diterapkan secara adil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang setara. Gimana? Jadi kayak pajak yang diterapkan secara adil itu bisa mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih setara, Ibu. Oke. Pajak bisa mengurangi kesenjangan ekonomi. Oke. Oke, apalagi? Yang lain? Silakan. Silakan. Ya. Bu, kalau pajaknya naik, pengusaha pada pusing. Ini jawabannya Adit nih pasti nih. Iya, saya. Adit ini pengusaha nih, Adit ini. Iya. Habis kalau pajak yang naik pada pusing tuh pengusaha. Pajaknya naik pada pusing ya. Tapi pada pusing kalau pajaknya nggak naik, gimana Dit? Nggak pusing? Tetap aja Pajaknya pusing nggak naik, pusing juga sih Bu mereka. Menghindari pajak Bu, kebanyakan. Tapi kalau kita belajar tentang ilmu kriminologi, maka semakin banyak yang diawasi, semakin banyak yang dipantau, maka semakin cerdas atau pintar untuk memanfaatkan celah, katanya gitu kan, ya? Iya betul Bu. Saya sih pintar sih Bu. Oke. Bagi wajib pajak ya Pak, untuk secara aspek sosiologi pemerataan sosial itu, pajak bisa mengurangi kesenjangan ekonomi dalam arti akan dikenakan pajak yang tinggi, pajak yang lebih tinggi,
untuk barang mewah, ya kan? Wajar. Jadi contoh adanya PPN, PM, kayak gitu ya. Itu wajar karena apa? Karena wajib pajak dianggap mempunyai kemampuan lebih ya untuk membeli barang mewah. Nah, selain itu, kadang barang-barang itu dianggap sebagai apa? Dianggap hanya sebagai lifestyle. Ya, oke. Ya. Jadi bagi wajib pajak, aspek ekonominya itu adalah ya jelas tarif pajak yang turun maka akan meningkatkan pendapatan. Tapi kalau tarif pajaknya naik, satu, konsumsi berkurang. Dua, saving berkurang. Katanya nih yang ketiga yaitu menurunkan apa? Waduh, ini kalau ini mah menurunkan katanya nih ya, menurunkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan masyarakat. Karena adanya pajak tadi gitu. Ya. Nah, kan berapa? Oke. Sedangkan pajak ditinjau dari, nah ini, mengurangi income, daya beli, kesejahteraan, dan akan merubah pola hidup seseorang. Ya, pajak ini dianggap bisa merubah pola hidup seseorang. Nah, gitu. Coba kasih ilustrasi gimana pajak itu bisa merubah pola hidup seseorang. Coba, silakan. Kalau misalnya tadinya atau enggak gini, kalau misalnya tadinya pakai kendaraan saja, kendaraan roda 2 ya sama-sama motor, tujuannya dari rumah ke kampus bisa tercapai. Tapi karena ada lifestyle, maksudnya buat gengsi ya, kendaraannya nggak mau kendaraan biasa, kendaraannya misalnya pakai yang mewah Harley gitu misalnya ya, maka akan menambah pajaknya. Atau bisa juga gini, mobil sudah punya mobil satu, karena ada ganjil genap di Jakarta, mobilnya jadi 2. Nah, nggak mau pakai fasilitas umum. Nah, seperti itu. Nah, itu kan dengan adanya pajak yang lebih besar, tadi ada pajak progresif untuk kendaraan, maka orang itu akan berpikir, sayang ya kayaknya buat bayar pajaknya, udah nggak usah deh, gitu kan. Pakai fasilitas umum aja. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi dengan pajak itu ternyata bisa menjadi kontrol ya, bisa merubah pola hidup seseorang. Oke? Sampai sini ada pertanyaan kah? Atau ada yang mau didiskusikan? Oke. Kalau nggak ada, kita break dulu 10 menit, nanti kita lanjut lagi. Ya, kita cooling down dulu 10 menit, nanti kita lanjut lagi. Saya sih masih stay di sini. Ya, oke. Baik, Bu.